Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Diah. Kakak adalah alumni dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Kimia. Nah, hari ini kita akan belajar kimia mengenai termokimia atau bab termokimia. Oke, yuk kita mulai yuk. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke termokimia, kita akan belajar pendahuluan mengenai termokimia. Nah, kita tuh harus mengenal atau mengerti pengertian dari energi dan perubahan energi. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dari energi. Oke, jadi energi itu apa sih sebenarnya? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Kadia terbawah ya, melakukan suatu kerja. Nah, contoh dari energi itu apa aja? Nah, di sini Kak Diah kasih contoh kedua ya. Ada energi kinetik. Dan apa ya, energi potensial. Jadi tuh energi kinetik itu adalah energi berdasarkan pergerakan benda, sedangkan energi potensial itu berdasarkan keberadaan atau kedudukan benda. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke pengertian dari perubahan energi. Perubahan energi. Nah, kalau perubahan energi itu didasarkan pada hukum kekekalan energi. Kalau bunyi hukum kekekalan energi apa? Bunyi hukum kekekalan energi itu adalah bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya, semisal ada baterai, ya kan? Baterai itu akan karena ada reaksi kimia di dalamnya akan menghasilkan atau akan berubah menjadi energi listrik. Nah, kadiator di bawahnya ya, dari energi listrik akan dirubah menjadi energi gerak. Oke, sampai sini ngerti kan ya, berarti pengertian energi sama perubahan energi. Selanjutnya kita akan bahas istilah dalam termokimia, yaitu adalah sistem dan lingkungan. Oke, yang pertama sistem dulu ya. Oke, sistem itu apa sih? Sistem itu sesuatu yang ingin kita pelajari atau amati.
Sistem adalah segala sesuatu yang ingin kita pelajari atau amati. Atau amati ya. Oke, tadi dia pindah ke sebelah sana. Nah, terus sistem itu dibagi menjadi tiga jenis. Oke, Kak dia gambar dulu di sini. Oke, di sini kan ada Ada tiga botol ya. Nah, di sini tuh kita namakan di sini tuh kan dia tidak tertutup. Nah, di sini itu ada kemungkinan terjadi perpindahan materi yang berupa uap air di sini. Nah, terus selain uap air, di sini juga bisa terjadi perpindahan panas. Oke. Nah, terus yang ini bedanya apa? Nah, bedanya yang ini ada tutupnya, sehingga tidak terjadi perpindahan materi atau perpindahan uap air. Tapi di sini masih tetap ada terjadi perpindahan panas. Nah, oke. Terus bedanya lagi sama yang ini apa? Nah, di sini itu dia botolnya dia terisolasi. Nah, sehingga tidak terjadi perpindahan materi berupa uap air ataupun tidak ada terjadi perpindahan panas. Nah, berarti di sini kita namakan berarti dia adalah sistem terbuka, di mana terjadi perpindahan materi dan perpindahan panas. Terus di sini berarti namanya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup. Dan yang ini namanya sistem terisolasi. Contoh sistem terisolasi itu adalah salah satunya itu adalah termos. Sistem terisolasi. Nah, kalau teman-teman punya termos di rumah, nah di termos itu kan panasnya tahan lama. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan panas ke luar. Oke. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai lingkungan. Yang nomor 2 ya. Lingkungan. Nah, bedanya apa sama sistem? Oh ya, kalau sistem kan tadi sesuatu yang ingin kita pelajari atau amati kan, berarti sistem itu di sini yang pengen kita amati itu larutan atau air yang ada di dalam botol. Nah, kalau lingkungan apa nih? Kalau lingkungan pengertiannya adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem adalah yang dapat mempengaruhi sistem. Oke, berarti contoh lingkungan di sini apa? Di sini berarti yang ada di luar sistem. Berarti ada panas sama uap air. Oke? Oke, sampai sini ngerti kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi dan perubahan entalpi. Nah, sebelum kita bahas entalpi dan perubahan entalpi, kita harus ngerti dulu
yang namanya energi dalam. Nah, energi dalam itu apa? Energi dalam itu adalah energi yang ada di dalam, terkandung di dalam suatu benda. Nah, energi ini sebenarnya dia tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan energinya. Jadi rumusnya itu adalah delta E sama dengan apa? E2 minus E1. E2 itu energi dalam kondisi akhir dan ini energi awal. Nah, selain itu perubahan energi atau delta E bisa juga didefinisikan sebagai Q atau kalor plus kerja atau work. Nah, work sendiri itu dia merupakan minus P dikali dengan delta V. Nah, terus ada tambahan. Apa tambahannya? Yang pertama itu Q, dia bisa bernilai positif ketika dia menyerap kalor. Dan dia bisa bernilai negatif kalau dia melepas kalor. Begitu pula dengan W. W ini juga bisa bernilai positif ketika dia melakukan kerja. Dan bisa bernilai negatif ketika dia dikenai kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke entalpi dan perubahan entalpi. Nah, yang akan paling banyak kita temukan di soal itu adalah menghitung perubahan entalpi. Nah, tapi kita harus tahu dulu entalpi itu apa, ya. Jangan sampai kita bisa ngitung tapi kita nggak tahu tuh entalpi apa. Jadi entalpi itu dia disimbolkan dengan huruf H, ya kan? Nah, entalpi itu adalah didefinisikan sebagai E plus PV. Oke. Nah, tapi kan Kak Dia tadi bilang kalau E itu nggak bisa diukur. Bisanya yang diukur adalah perubahan energinya. Begitu pula dengan delta H berarti. Berarti delta H itu bisa kita hitung dengan H akhir dikurangi dengan H awal. Oke ya, ngerti ya. Oke, sampai sini ngerti kan? Terus sekarang kita lanjut. Oke, selanjutnya kita perhatikan yang delta H atau perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini ternyata banyak jenisnya. Oke, kita bahas ya. Perubahan entalpi. Nah, tapi
Di sini kan perubahan entalpi standar. Nah, yang dimaksud standar itu apa? Jadi entalpi itu diukur pada tekanan dan suhu yang tetap. Oke, nah sekarang kita akan mengenal jenis-jenis entalpinya, perubahan entalpi. Ada banyak jenisnya. Oke, yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, selanjutnya ada kebalikan dari pembentukan, ada penguraian. Penguraian standar itu delta HD. Terus ada juga pembakaran. Untuk reaksinya nanti Kak Dia langsung jelasin di soal aja ya. Pembakaran standar itu delta Hc. Terus ada penguapan. Itu delta Vap. Terus ada apa lagi nih? Sublimasi. Terus ada netralisasi. Oke, maaf. Jadi ini ya macam-macamnya. Oke, terus selanjutnya nanti untuk reaksinya langsung di soal aja ya. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai yang dot itu kita akan belajar mengenai jenis-jenis reaksi, yaitu ada reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Oke, yang pertama dulu reaksi eksoterm. Oke, contohnya semisal Kak Dia punya suatu sistem, ya kan? Nah, sistem ini melepas kalor. Oke, kita bahas ciri-cirinya ya, ciri-ciri reaksi eksotermis. Ciri-cirinya. Oke, yang pertama itu selama reaksi berlangsung pada reaksi ini tuh mengalami peningkatan suhu. Selama reaksi suhu meningkat. Oke, yang kedua, nah karena ada peningkatan suhu, agar suhunya itu kembali ke keadaan awal, maka sistem melepas panas, melepas kalor. Oke, terus yang ketiga,
Nah, karena sistem melepas kalor, maka H awal reaksi itu, H awal lebih besar daripada H akhir. Nah, kalau kita masukin ke persamaan ini, H awalnya lebih besar daripada H akhir. Berarti apa? Berarti nilai delta H-nya pasti lebih kecil dari 0. Oke, Kak dia tulis di sini nomor 4. Itu delta H nilainya lebih kecil dari 0 atau pasti dia bernilai negatif. Oke. Nah, dari sini kita bisa bikin grafik nih. Grafik reaksi eksotermis ya. Nah, di sini Kak dia kasih nama H. Nah, di sini pasti ada 2 garis. Ya kan? Nah, kita lihat H awal itu lebih besar daripada H akhir. Berarti H awal itu berarti lebih besar nilainya. Berarti dia ada di sini. Berarti di sini itu H milik reaktan. Sedangkan yang akhir itu pasti produk. Oke. Nah, terus tanda panah dia selalu mengarah ke produk. Nah, ini grafik dari reaksi eksotermis ya. Lanjut, Kak dia hapus yang sebelah sana ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai reaksi endoterm. Yang nomor 2 ya, reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ini kebalikan sama reaksi eksoterm. Jadi misalkan dia punya suatu sistem, ya kan? Nah, kalau yang di ekso tadi kalornya keluar, yang ini kalornya masuk. Oke, kita bahas ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Yang pertama itu, selama reaksi suhu itu menurun. Selama reaksi suhu turun. Oke. Nah, yang kedua, nah karena suhunya turun, nah sistem itu harus kembali ke kondisi semula kan, maka dia mengambil kalor dari luar. Jadi apa nih? Menerima kalor ya. Menerima kalor. Nah, selanjutnya dia entalpinya juga kebalikan dari ekso. H awal itu lebih kecil daripada H akhir. Nah, selanjutnya, nah karena H awal lebih kecil daripada H akhir, otomatis delta H-nya nilainya itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Oke, terus kita buat grafiknya ya. Grafiknya sama. Di sini H, di sini juga ada 2 garis. Nah, bedanya apa nih? Bedanya di sini yang lebih besar tuh H akhir, berarti di sini produk. Dan di sini reaktan. Oke, terus tanda panahnya selalu mengarah ke produk ya. Berarti nah gini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai yang E ya. Itu kita belajar mengenai penentuan delta H. Nah, ini yang paling banyak ditanya di soal. Oke,
penentuan perubahan entalpi. Perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu tadi kan dia bahas ada satu rumus kan, yang delta H sama dengan H akhir dikurangin H awal. Nah, tapi ternyata perubahan entalpi itu bisa dicari dengan banyak cara. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu dengan cara kalorimeter. Kalorimeter. Oke. Nah, di kalorimeter ini kita pakai rumus. Kalorimeter itu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kalor. Nah, untuk mengukur besarnya kalor kita pakai rumus Q sama dengan M C kecil delta T, atau Q sama dengan C besar kali delta T. Oke. Nah, kita bahas keterangannya ya. Yang pertama, Q itu adalah jumlah kalor. Nah, satuannya itu joule, bisa kilojoule, tergantung yang ditanyakan di soal. Dan itu massa ya. Satuannya gram. Kalau C kecil itu kalor jenis, satuannya itu joule per gram derajat Celcius, atau bisa juga joule per gram Kelvin. Oke. Terus ini C besar itu kapasitas kalorimeter. Itu satuannya joule per derajat Celcius, atau bisa juga joule per Kelvin. Nah, kalau delta T pasti apa? Perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Nah, perubahan suhu. Nah, pasti satuannya bisa bisa derajat Celcius, bisa Kelvin. Oke, nah selanjutnya kita di kalorimeter itu ada 3 jenis Q. Ada yang pertama itu ada Q reaksi, Q larutan, sama Q kalorimeter. Jadi kalau dia tulis berarti di sini Q reaksi. Nah, ini dijumlah ya, Q larutan, terus Q kalorimeter. Nah, kalau mereka dijumlah, mereka itu nilainya harus 0. Jadi dia juga bisa tulis Q reaksi. Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Oke. Nah, sekarang dia masukin nih rumusnya. Berarti Q reaksi itu sama dengan minus, nah Q larutan itu rumusnya MC delta T. MC delta T plus, nah kalau Q kalorimeter kita baru pakai yang ini karena ada kapasitas kalornya kalorimeter. Nah, itu delta T. Nah, tapi biasanya yang di soal itu yang ditanyain, yang diketahui itu cuma Q larutan, dan Q kalorimeternya itu dia diabaikan. Oke. Nah, terus ada satu rumus lagi nih, sekarang kita udah dapat Q-nya. Sekarang kita rumus mencari
perubahan entalpi atau delta H-nya kalian taruh di sini aja nih. Satu lagi rumus delta H. Itu rumusnya Q reaksi per mol. Oke. Ya kan? Kan kita tadi ini masuk ke penentuan perubahan entalpi kan. Nah, jadi intinya tuh ini rumusnya. Oke. Sekarang kita latihan ke soal ya. Oke, sekarang kita ke soalnya ya. Oke, yang pertama, dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalorinya diabaikan, dilarutkan 4,25 gram LiCl dengan MR 42,5 ke dalam 395,75 ml air. Nah, kalor pelarutannya itu, kalor pelarutan LiCl adalah minus 40 kJ per mol. Nah, lalu temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 27,5 derajat Celcius. Kalor jenis larutan LiCl yang terbentuk dalam joule per gram derajat Celcius adalah. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Oke, sekarang yang diketahui dulu deh apa aja. Yang diketahui. Ada apa aja nih? Yang pertama itu massa LiCl ya. Massa LiCl itu 4,25 gram. Oke, lalu MR/LiCl itu diketahui sebesar 42,5. Oke, selanjutnya diketahui volume air ya. Volume air itu 395,75 ml. Lalu kalor pelarutan LiCl itu kan minus 40 kJ per mol. Nah, kita perhatikan di satuannya kilojoule per mol. Itu berarti satuan apa? Itu berarti dia satuan delta H. Berarti yang diketahui selanjutnya itu ada delta H itu sebesar minus 40 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya, nah temperatur dia naik dari 25 menjadi 27,5. Berarti kita langsung hitung delta T-nya ya. Delta T-nya berarti 27,5 dikurangi 25. Berarti berapa? 2,5 derajat Celcius. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, sekarang yang ditanya. Yang ditanya itu adalah kalau jenis larutan berarti C ya. C-nya tuh berapa? Oke. Sekarang kita jawab. Nah, sekarang yang diketahui delta H kan. Nah, tadi ingat nggak rumus delta H apa dalam kalorimeter? Rumus delta H tadi sama dengan Q reaksi dikurangin mol. Oke, sekarang kita masukin coba delta H-nya minus 40 kilojoule. Kilojoule itu berarti berapa joule? Dikali 1000 kan? Oke, terus Q reaksi karena di sini berarti di sini Q kalorimeternya diabaikan, berarti hanya ada Q larutan. Berarti rumusnya MC delta T. Oke. Nah, molnya, rumus mol apa? Massa per MR, ya kan? Nah, sekarang coba kita masukin. Nah, di sini ada massa kan? Nah, massa itu ini kan Q reaksi Q larutan. Berarti di sini massa larutannya. Nah, di sini ada yang diketahui apa? LiCl dilarutkan ke dalam air, berarti
kita harus pakai massa, jumlah massa LiCl sama massa dari air. Berarti kita harus cari dulu. Oke, sekarang kita cari massa air. Nah, kalau kita ingat rumus massa jenis itu sama dengan apa? Massa dikali volume. Nah, kita tahu rho air itu adalah 1. Nah, volumenya dia pindah ke ruas kiri jadi perkalian, ya kan? Volumenya diketahui berapa? 395,75 sama dengan massa. Berarti massanya berapa? 395,75 gram, ya kan? Oke, bentar. Nah, ini massa air ya, baru massa air. Berarti massa larutan itu adalah massa air ditambah sama massa dari yang dilarutkan, apa? LiCl, jadi 4,25. Oke, jadi sama dengan berapa? Ini kalian langsung aja ya, ini kira-kira 400 gram satuannya. Oke, berarti kita masukkan ke sini 400. Oke, terus C-nya yang kita tanya ya, yang kita cari. Delta T-nya 2,5 per, nah ini molnya mol yang akan dilarutkan. Jadi 4,25 dibagi sama MR-nya berapa? 42,5. Nah, oke. Nah, terus minus 40.000 sama dengan, ini berapa nih? 400 kali 2,5. Jadi sekitar 1000 ya. 1000 dikali C kecilnya per, nah ini 4,25 dibagi 42,5 itu hasilnya 0,1. Oke. Nah, 0,1 nya dia pindah ke ruas kiri ya. Jadi di sini tinggal minus 4000. Nah, di sini jadi tinggal 1000 kali C. Nah, C-nya yang kita cari, jadi 1000-nya kita pindah ke ruas kiri jadi bentuk pembagian. Nah, berarti ini tadi ya, balik ya, C-nya ada di sebelah kiri. Jadi 4000 dibagi 1000 berapa? Minus 4000 dibagi 1000. Berarti minus 4. Oh ya, tadi salah. Ini delta H-nya kan diketahui mana tadi? Minus 40 kan? Nah, kalau kita ngitung delta H, itu minusnya nggak perlu diikutin karena delta H cuma menandakan dia reaksi eksotermis atau endotermis. Berarti di sini hasilnya nanti adalah 4 dan satuannya itu joule per gram derajat Celcius, karena kita tadi pakai gram dan satuan suhunya apa? Derajat Celcius. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kita lanjut ya sekarang ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yang nomor 2. Penentuan delta H berdasarkan delta HF berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF derajat. Oke, nah sekarang di yang biasanya di soal itu ciri-cirinya itu diketahui data delta HF dan juga reaksi. Nah, terus kita menentukan delta H-nya dari rumus ini. Delta H sama dengan delta HF derajat produk dikurangi delta HF derajat reaktan.
Oke. Ini ya rumusnya. Nah, tapi biasanya di soal diketahui, biasanya di soal apabila ada senyawa bebas, itu berarti delta HF derajat senyawa bebas itu atau unsur bebas, maaf. Bentar ya, unsur bebas sama dengan 0. Oke, untuk apa? Untuk soal biasanya ya rumus yang dipakai cuma ini. Oke, sekarang kita latihan soal ya, kalian hapus dulu. Oke, sekarang soal yang nomor 2 tentang yang berdasarkan delta HF tadi. Oke, diketahui entalpi pembentukan standar atau delta HF derajat beberapa senyawa. Diketahui ada CH4, CO2, H2O, sama CO ya. Nah, terus yang ditanyakan perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah, oke, berarti contoh soal nomor 2. Kita tulis dulu ya reaksinya. Oke, diketahui reaksi sebagai berikut kan. Sekarang kita tulis rumusnya tadi apa? Rumus delta H-nya. Delta H sama dengan delta HF derajat produk dikurangin delta HF derajat reaktan. Oke, sekarang berarti kita masukkan yang produk dulu. Di sini ada CO. Oke, berarti ada 4 CO. Berarti di sini 4 kali delta HF derajat CO, ya kan? Nah, ini ada unsur bebas. Berarti kita nggak usah hitung untuk yang ini. Oke, karena delta HF-nya 0. Minus sekarang yang reaktan. Berarti ini ada banyak. Berarti yang pertama ada 3 CH4. 3 kali delta HF derajat CH4 ditambah 2H2O, berarti 2 dikali delta HF derajat H2O, dia taruh di bawah sini ya, ditambah CO2, berarti delta HF derajat CO2. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Oke, yang pertama itu delta HF CO. Diketahui di data berapa? CO minus 111 dikurangin 3 kali. Nah, sekarang CH4 diketahui berapa CH4? Minus 75. Nah, sekarang selanjutnya 2 kali delta HF H2O. Berapa H2O? 286 minus 286 ditambah CO sekarang, CO2 itu minus 394. Oke. Nah, sekarang kita hitung 4 kali 111 berarti minus 111 ya. Dikurangin yang ini
berapa? 75 kali 3. Bentar, 75 dikali 3. 5 kali 3 15. 225 ya berarti. Berarti di sini 225. Nah, ini berapa nih? 2 dikali 286. 286 berarti sama dengan tambah 286 ya. 572 berarti, tapi dia min. Berarti dia langsung tulis di sini min ya. 572. Nah, dikurangin 394. Oke. Oh, maafin salah ya. Maksud dia 444. Terus nah, kita jumlahkan deh. Bentar, 225 Nah, ini dapatnya 11 minus 11 91. Oke. Nah, terus diturunkan. Nah, ini ada tanda wajah nih, ada mata sama tanda kurung, berarti berubah jadi plus 91. Nah, berarti sama aja 1191 dikurangin 444. Berapa tuh? Minta 746. Berarti di sini 746. Nah, kita dapat nih delta H-nya, tapi satuannya apa? Satuannya kilojoule per mol ya. Karena semua datanya tadi pakai kilojoule per mol. Oke, sampai sini ngerti? Oke, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya, yang penentuan delta H yang ketiga. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya itu nomor 3, penentuan delta H tapi dengan menggunakan hukum Hess. Nah, di hukum Hess ini ada aturannya nih. Oke. Aturannya yang pertama itu bila reaksi dibalik, maka tanda delta H juga dibalik. Terus yang kedua, bila reaksi dikali X, maka harga delta H juga dikali X. Nah, selanjutnya bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Nah, untuk hukum Hess ini aja sih yang perlu diperhatikan. Oke. Jadi ciri-cirinya di soal itu, di hukum Hess itu, yang menggunakan cara hukum Hess itu, di soal itu biasanya ditemukan lebih dari satu reaksi. Oke. Nah, terus kita disuruh menentukan delta H dari reaksi lainnya. Oke, sekarang kita latihan langsung ke soal ya. Kak Dia hapus ya ini ya. Oke, selanjutnya soal selanjutnya Kak Dia udah tulis soalnya nih. Nah, sekarang kita disuruh menentukan delta H dari reaksi berikut. Oke. Oke, berarti selanjutnya kita lihat nih, kita perhatikan. Yang pertama itu ada NO, ya kan? Kita bandingkan dengan reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua. NO itu kira-kira ada di reaksi pertama atau reaksi kedua? Di reaksi pertama kan? Ya kan? Nah, tapi bedanya apa? NO di sini dia reaktan, NO di sini dia produk. Oke. Makanya berarti NO di sini biar sama kayak dengan NO di sini, dia harus dibalik.
Nah, tadi hukum Hess yang pertama apa? Kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya dibalik tandanya. Berarti di sini dia positif, berarti delta H-nya yang reaksi pertama ya, tadi atas di sini ya, dia dibalik. Nah, delta H-nya dari yang awalnya dia positif 90,2 jadi negatif 90,2 kilojoule per mol ya. Nah, sekarang kita perhatikan O2. Kalau O2 ada di mana? Ada di reaksi 1, ada di reaksi 2. Nah, makanya O2 ini kita lewatin aja karena O2 tidak bisa menentukan kita harus pakai reaksi pertama apa reaksi kedua. Jadi kita lewatin aja, kita anggap nggak ada. Sekarang yang NO2. Kalau NO2 ada di reaksi yang keberapa? Yang kedua. Nah, ini NO2-nya sebagai produk, di sini juga sebagai produk. Berarti delta H-nya nggak usah kita apa-apain. Reaksi yang kedua itu tetap. Oke. Maka delta H-nya juga tetap. Jadi 33,2 kilojoule per mol. Nah, berarti delta H reaksi yang ini, dia posisinya, delta H reaksi itu sama dengan penjumlahan ini. Nah, kira-kira berapa nih? Tadi langsung ya, minus 57,0 kilojoule per mol. Nah, ini contoh penerapan dari hukum Hess. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Materi yang terakhir, penentuan delta H yang terakhir, yaitu dengan berdasarkan energi ikatan. Berdasarkan energi ikatan. Nah, biasanya di soal ciri-cirinya itu diketahui data energi ikatan. Oke, jadi bisa membedakan ya. Kira-kira kita pakai cara yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke. Nah, rumusnya itu delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan ya, dikurangin sigma energi produk. Nah, ini rumusnya mirip-mirip sama yang cara yang kedua, delta HF. Tapi kalau delta HF yang di awal tadi produk, yang di akhir reaktan. Sekarang kebalikannya, reaktan produk. Oke, ingat ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke soal ya, yang nomor 4. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya, nomor 4 ya. Perhatikan reaksi pembakaran gas etana berikut. Oke, jika energi ikatan CH, OO, CO, dan HO berturut-turut adalah sebagai berikut, maka besarnya energi ikatan CC adalah berapa kilojoule per mol. Oke, berarti kita yang ditanyakan adalah energi ikatan CC. Nah, cara gampang caranya, kalau kalian masih bingung menentukan energi ikatannya, kita gambar dulu rantainya. Jadi ya, semisal ini 2C2H6 ya, berarti 2 ya kan, berarti C di sini ada H, di sini ada H. Oke, ditambah 7O2, berarti di sini 7 kali O2 itu berarti OO ya. Nah, kayak gini. Terus menjadi 4CO2. 4 dikali, nah CO2. Berarti CO. Nah, oke. Terus selanjutnya menjadi 6H2O. Berarti di sini ditambah 6 kali H2O, berarti O-nya 1, H-nya ada 2. Oke, sekarang kita tulis rumusnya tadi. Delta H sama dengan sigma energi reaktan, ya kan, dikurangin sigma
energi produk. Oke, sekarang kita masukin delta H-nya tadi udah diketahui kan, ini minus 3120. Berarti kita masukin minus 3120. Nah, sekarang kita masukin ini energi ikatan reaktannya. Berarti di sini ada 2 kali. Nah, sekarang ada ikatan apa aja di sini? Berarti ada CC sama CH. Oke. Berarti di sini Kak dia tulisnya energi ikatan CC ditambah 6 kali, ya kan? CH-nya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CC-nya ada 1. Berarti 6 kali CH. Oke, itu untuk reaktan ya. Oke, terus ditambah sekarang yang OO. Oke, berarti di sini ada 7 dikali. Nah, ikatan, oke, kita tulis dulu aja di sini. Oke, berarti udah selesai kan untuk yang reaktan. Sekarang kita pindah ke yang produk. Nah, sekarang yang CO dulu, berarti ada 4 kali 2 ikatan CO. 2 kali ikatan CO. Tadi taruh di bawahnya ya. Ditambah sekarang yang ini, yang 6. Nah, ada ikatan apa aja? OH 2. Berarti tadi atas sini HO. Oke, terus tinggal kita masukin nilainya. Yang 2 dulu ya, 2. CC-nya berapa? CC datanya. Oh ya, CC-nya kita tanyakan ya. Maaf. Berarti di sini 6 kali CH-nya berapa? Ikatan CH 360. Nah, kayak gini. Oke, sekarang yang 7 dikali. Nah, OO berapa? 490. Oke, dikurangin 4 kali 2 kali CO. CO berapa? CO 740. Oke, terus lanjut 6 kali, oh ya 6 kali, oh ya ini OH-nya ada 2 ya. Di sini kan dia kasih 2 kali HO, berarti 460. Oke, sekarang kita hitung ya. Minus 3120 sama dengan 2 kali CC, ya kan? Nah, ini 360 kali 6. Berapa nih? Tadi hitung dari sebelah sini aja. 360 kali 6. Oke, kita lanjutin ya. Ini minus 3120. Oke. Kita tulis lagi 2 kali CC. Nah, sekarang 6 kali 360 sama 7. 7 kali 490. Kadia di sini 6 kali 360 itu sama dengan 4320. Kalau ini 7 kali 490 itu sama dengan 3430. Oke, sekarang yang satunya, yang produknya 4 kali dalam kurung 2 kali 740 itu hasilnya adalah 5920. 5920 ditambah ini 6 kali 2 kali 460, hasilnya adalah 5520. Oke, Kak dia lanjutin ke sebelah sini ya. Oke,
kita tulis lagi minus 3120. Oke, kita tulis lagi ya si ini 2 kali ikatan CC, 2 CC. Nah, ini Kadiah jumlahin hasilnya adalah 7.750 dikurangin, nah yang ini jumlahnya ini itu adalah 11.440. Oke, kita sederhanakan ya. Nah, maaf. Nah, ini langsung aja 2. Nah, ini dioperasikan ya. Jadi berapa nih? Jadinya adalah minus 3.690. Nah, sekarang ini Kadiah pindah ke ruang sebelah kiri, kan jadi plus. Jadi nilainya nanti adalah 570 dengan 2 kali ikatan CC. Berarti yang ditanyakan kan ikatan CC, berarti 2-nya Kadiah pindah ke sebelah kiri juga jadi pembagian. Hasilnya adalah 285. Nah, dapat kan? Berarti ini satuannya apa? Satuannya sama kayak satuan energi ikatan yang lain, berarti kilojoule per mol. Oke. Sekian materi dan pembahasan soal dari kakak. Kakak harap teman-teman bisa membedakan ya kita mencari delta H dengan metode yang mana. Semoga apa yang Kadiah jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.